Pada suatu hari Rasulullah meminta Bilal memanggil semua sahabat untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu. Setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah, beliau berdiri dengan lemah. Di atas mimbar wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu suasana hening. Abu Bakar yang pertama menangis, karena ia tahu Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkannya. Para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Tidak ada Rasulullah berhutang dengan kita, yang ada kamilah yang banyak berhutang pada Rasulullah." Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Maka kalau ini tidak dianggap hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Maka Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika ikut perang bersamamu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda, tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, justru mengenaiku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi." Wahai Rasulullah, mendengar itu Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi Ukasyah berkata, "Kalau begitu aku akan segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah. Bukankah Rasulullah sedang sakit?" Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah. Seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk itu ke masjid, lalu diberikannya pada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu mau memukul, pukullah aku. Aku adalah orang pertama beriman. Apa yang Rasulullah sampaikan, akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Maka pukullah aku." Rasulullah berkata, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan aku antara Ukasyah." Kemudian Ukasyah melanjutkan menuju Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun ada yang menyakitinya. Kalau ada yang berani menyakitinya, langkai dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusanku dengan Ukasyah." Ukasyah lanjut menuju Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu dan sekaligus menantu Rasulullah. Beliau menghalangi Ukasyah dan sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku." Wahai Ukasyah, lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali, ini urusanku antara Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami, kaki kami sedang sakit. Pukul sajalah kami, wahai paman. Sesungguhnya kami ini kesayangan Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu kesayanganku, duduklah. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar dengan lantang, Ukasyah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas, sedangkan aku di bawah. Maka kalau mau engkau, aku pukul turunlah."
Ya Rasulullah, Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau pukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membukakan bajunya dan terlihatlah badan Rasulullah yang mulia. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Ukasyah, segera, janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah murka kepadamu, wahai Ukasyah. Ukasyah langsung menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasulullah, maafkan aku kekasih Allah. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dan tubuhmu. Ya Rasulullah, karena kulitku yang hina ini, agar bisa menyentuh kulitmu yang mulia ini ya Rasulullah. Karena engkau pernah mengatakan barang siapa kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka di atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita memelukmu, karena aku tahu bahwa sesungguhnya tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah sambil tersenyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasyah. Semua sahabat menitikkan air mata. Lalu semua sahabat bergantian memeluk Rasulullah. Wallahu alam bissawab. Semoga kita kelak dapat berjumpa dengan Rasulullah. Senantiasa kita memegang teguh ajaran syariat yang dibawanya agar kita selamat dunia dan akhirat. Mari kita senantiasa membacakan solawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di suatu hari nanti, yakni di hari pembangkitan, kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.